kita merayakan Minggu Palem, dan ada gereja yang sampai mendatangkan keledai ya di gerejanya. Nah, mungkin kita kenapa harus keledai? Iya, karena bahasa Indonesia agak ribet. Keledai dan kedelai mirip ya. Mungkin nanti kalau saya bilang dongki, ngerti ya maksudnya keledai ya. Karena nanti kedelai pula kan, bayangannya minuman yang enak atau makanan yang enak. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa Yesus menunjukkan dirinya pada hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita merayakan Minggu Palem, di mana Yesus menampakkan dirinya untuk yang pertama kalinya, bukan menampakkan dirinya, menyatakan dirinya untuk yang pertama kalinya secara resmi sebagai Raja. Kita tahu bahwa waktu Yesus menyembuhkan orang, Yesus melarang untuk memberitahukan kepada orang lain. Kenapa? Karena ia tahu ini berbahaya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah penggenapan daripada nubuatan yang ada di kitab Zakaria. Nah, dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan juga nubuatan di Daniel. Nah, di Daniel ini lebih spesifik lagi dinyatakan kapan itu akan terjadi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Dikatakan 70 kali 7. Berapa itu? 490 tahun sejak Daniel melihat penglihatan ini, menubuatkan ini. Dan kapan ini terjadi? Para sejarawan ya menghitung tepat 482 tahun setelah ini dinubuatkan. Jadi ya kurang 8 tahun lagi untuk tepat 490, tapi ya mirip lah ya, 482 tahun. Nah, bagaimana respon orang-orang? Apakah karena dinubuatkan ada yang semuanya senang? Kita akan melihat bagaimana respon orang menyambut nubuatan ini. Esokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem. Ada daun-daun palemnya? Boleh dilambaikan daun palemnya? Oke. Dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Daun palem melambangkan kemenangan. Jadi setelah berperang biasanya disambut dengan daun palem sebagai kemenangan. Dan apalagi yang mereka lakukan? Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, meletakkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Mungkin salah satu dari yang menghamparkan pakaiannya yang minggu lalu kita belajar orang buta sejak lahir. Mungkin juga Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus. Ya kira-kira seperti ini. Ya, ada ada pohon palem, ada baju diletakkan untuk diinjak oleh Yesus. Sehingga gemparlah kota. Siapakah orang ini? Karena kok sampai orang mau meletakkan pakaiannya untuk diinjak, dijalani. Ya, dan ketika yang masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Nah, pertanyaan saya pagi hari ini, siapakah Yesus untuk kita? Kenapa? Ini akan menentukan bagaimana respon kita menyambutnya. Saudara pasti tahu siapa ini?
Ya ini presiden kita yang semuanya kita kasihi dan cintai, dan kemanapun disambut dengan luar biasa. Dia pernah datang ke Medan, saya dan istri saya dan juga anak kami yang masih kecil, kami ngantri di jalan demi melihat Pak Jokowi jalan. Next. Nah, semuanya berlomba. Next. Semuanya berlomba menyambut Pak Jokowi, tapi tak ada satupun yang meletakkan pakaiannya ya untuk diinjak, untuk dijalani oleh mobil Pak Jokowi. Padahal hari ini kan banyak laundry kan, sekilo 7.000 padahal. Kenapa nggak ada yang mau letakkan pakaiannya? Malah kalau Pak Jokowi lewat, Pak Jokowi yang bagi-bagi pakaian. Kenapa orang ini begitu menganggap Yesus luar biasa? Pakaian ini kebutuhan pokok, dan pakaian ini juga melambangkan status sosial siapa orang itu. Dan mereka meletakkan semua statusnya di bawah kaki Yesus. Saya penggemar Manchester United. Kalau mereka main di lapangan di Medan ini, ya saya nggak akan teriak-teriak lari dan tolong injak baju saya gitu, nggak akan. Sekagum-kagumnya saya ke mereka, nggak akan. Malahan mungkin ya tanda tangan, sebatas itu aja lah. Nah, dulu pun waktu kami diordinasi ke bishop, nggak ada yang meletakkan jubahnya injak bishop, nggak ada. Paling tolong tanda tangan bishop, paling foto bersama. Nah, tapi orang ini meletakkan pakaiannya di tengah jalan, meletakkan statusnya. Mungkin dulu nggak ada deterjen, mereka letakkan untuk dijalani oleh Yesus. Tentunya ini Yesus bukan pribadi yang biasa bagi mereka. Yesus tentunya pribadi yang spesial bagi mereka, sehingga mereka mau pakaiannya dibuat di tengah jalan. Pagi hari ini siapakah Yesus untuk kita? Karena ini akan menentukan bagaimana kita merespon kepada Yesus. Nah, ini orang-orang Farisi yang tahu firman Tuhan, nubuatan dan lain sebagainya. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak." Wah, ini lebih ngeri lagi kalau batu yang memuji Tuhan ya, agak mengerikan. Nah, orang Farisi tidak senang dengan sambutan ini, karena waktu Yesus datang dengan dongki dengan dongki dan disambut, dia menyatakan bahwa dialah raja untuk pertama kalinya, dan mereka marah dengan status ini. Mereka tidak senang dengan apa yang Tuhan Yesus deklarasikan. Itu makanya beberapa hari setelah ini Yesus ditangkap, diadili, dan disiksa hingga disalibkan. Yesus tidak senang dengan apa yang orang Farisi tidak senang dengan apa yang mereka lihat. Siapakah orang ini? Siapakah Yesus untuk saudara dan saya? Next. Dan sebelum Yesus naik ke delai dongki itu, Yesus berkata kepada muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan." Nah, kira-kira sejak kapan Tuhan punya keperluan? Bukankah Dia bisa menciptakan segalanya? Bukankah dunia beserta isinya, jangankan seekor dongki dan jangankan seekor keledai, bumi seperti dan isinya juga ciptaannya. Dan di sini Tuhan merendahkan hatinya. Tuhan memerlukan sesuatu. Dia katakan Tuhan memerlukannya. Ini bentuk Tuhan merendahkan hatinya. Dan kita lihat, dikatakan ada keledai yang tertambat. Jadi jika Tuhan memerlukannya, ini kesempatan bagi kita. Dan makanya di beberapa gereja ada keledai juga dibuat. Kenapa? Karena keledai ini sebagai simbol yang tidak mengagumkan. Gak keren kan kalau misalnya Pak Jokowi turun pakai keledai gitu kan? Seluruh Indonesia akan marah. Setidaknya kuda yang sangat besar. Karena keledai tidak menarik pesona untuk dirinya.
Sedangkan kalau kita naik kuda gagah, luar biasa. Nah, dan dikatakan Tuhan memerlukannya. Dan kenapa sih harus Tuhan naik ke keledai? Ya, pertanyaannya. Karena Tuhan tidak datang untuk membuktikan bahwa dia raja. Dia memang sudah raja. Dan dia tidak datang dengan kekuatan perang dan kekuatan kuda. Dia datang dengan perdamaian. Sehingga dia datang dengan lemah lembut, dengan kedelai. Next. Nah, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya, lepaskanlah. Nah, hari ini kalau kita renungkan, kita semua punya punya karunia ya. Kita mungkin pintar melukis, kita jago manajemen, atau kita pintar dagang. Kira-kira dari mana semuanya itu berasal? Dari Tuhan ya. Nah, kalau Tuhan memerlukannya, apakah kita akan kasih? Kalau Tuhan memerlukan, apa yang diberikannya kepada saudara dan saya? Apakah bagaimana respon kita? Ini konon ya, konon katanya ya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar. Kalau ada 5 orang bersaudara di rumah, maka yang paling tidak pintar di antara kelimanya akan dikirim sekolah Alkitab. Ya dulu. Yang paling tidak pintar akan dikirim ke sekolah Alkitab. Ya, bukan pemberian seperti ini maksudnya. Jika Tuhan memerlukan, mungkin kita ada yang jago memasak atau jago menyanyi, atau kita merasa kita sangat jenius gitu kan. Wah, aku mengerti nih, ada masalah bisa saya pecahkan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita renungkan, dari mana datangnya karunia yang kita punya? Dari Tuhan ya. Setuju ya? Nah, kalau Tuhan memerlukannya, bagaimana respon saudara? Pasti agak sulit ya. Kenapa? Mungkin dari kecil kita sudah diceritain, wah, kalau jadi besar harus sukses, harus buktikan bahwa kalau tetangga bisa, kita juga bisa, nakku, misalnya gitu. Sehingga kadang-kadang semua potensi karunia kita itu kita mau gunakan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Saya pengen dapatkan ini. Itu makanya ini sebagai simbol dikatakan bahwa seekor keledai itu tertambat. Dan bukankah kita juga tertambat pada apa yang kita cita-citakan? Kita diikat kadang-kadang saking kita tertambatnya, tidak ada jalan kita rasa untuk mencapainya, kita stres ya. Wah, saya pengen buktikan diri saya. Karena mungkin dari kecil kita, wah, kalau sukses kaya kamu akan dihargai, dan itu adalah semua yang ingin kita lakukan. Kadang-kadang kita juga seperti keledai, seperti dongki, kita tertambat dalam rutinitas kehidupan, dalam pencapaian diri kita. Dan Tuhan katakan, lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Makanya bintang hari ini ada kedelai. Kenapa? Karena dia mengabdikan dirinya, melepaskan dirinya untuk melayani Tuhan. Di antara semua ciptaan, dia salah satu bintang. Kenapa? Dia melayani Sang Pencipta. Nah, hari ini siapakah Yesus untuk kita? Kenapa? Karena ini akan menentukan bagaimana respon kita kepada Tuhan. Jika kita melihat orang-orang di Yerusalem, ada yang meletakkan pakaiannya, statusnya di hadapan Tuhan, karena bagi mereka Yesus itu berharga. Nah, siapakah Yesus bagi kita yang mengaruniakan segala yang kita miliki? Dan jika Tuhan memerlukannya, maukah kita melepaskannya dan memberikannya untuk kemuliaan Tuhan? Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami ya Tuhan.